Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musdarifah, mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, sekarang saya sedang berada di kawasan adat Amatoa. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang kehidupan masyarakat adat Amatoa. Suku Kajang merupakan suku tradisional yang kental akan adat dan tradisi yang ada di daerah Bulukumba, Sulawesi Selatan. Tepatnya sekitar 200 km dari timur kota Makassar. Daerah Kajang juga dikenal dengan hukum adatnya yang masih berlaku hingga sekarang ini. Di sini adalah batas kawasan adat Amatoa, di mana tempat ini merupakan tempat untuk melapor atau penyambutan ketika ada tamu yang hendak berkunjung ke kediaman Bohe Amma atau kepala suku Kajang. Selain itu, tempat ini merupakan salah satu tempat yang dibangun pemuda Kajang. Tujuannya tak lain untuk menarik para wisatawan dan memperkenalkan berbagai macam hal tentang suku Kajang. Di antaranya yaitu seni musik, tari, dan berbagai ritual adat lainnya. Beliau merupakan salah satu masyarakat suku Kajang yang ditugaskan untuk memandu para wisatawan yang hendak memasuki kawasan adat Amatoa atau yang ingin berkunjung ke kediaman Bohe Amma atau kepala suku Kajang. Daerah Kajang Dalam adalah daerah yang tidak dapat menerima peradaban. Maka dari itu, mereka menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal modernisasi. Itulah sebabnya di Kajang Dalam tidak ada listrik atau alat elektronik lainnya. Dan hanya itu, apabila kita ingin memasuki daerah kawasan Amatoa atau Kajang Dalam, kita tidak diperbolehkan memakai sendal sebagai alas kaki. Hal ini dikarenakan menurut masyarakat suku Kajang, sandal dibuat dari teknologi. Begitupun dengan pakaian kita. Kita tidak diperbolehkan memakai pakaian baju yang berwarna terang selain warna yang ditentukan adat, yaitu warna hitam dan putih. Jalan yang saya lewati saat ini merupakan jalan alternatif masyarakat suku Kajang. Daerah suku Kajang ini juga terdapat wilayah hutan adat dan hutan kemasyarakatan. Hutan adat sering disebut sebagai hutan pusaka yang sifatnya keramat. Segala sesuatu yang ada di dalam hutan tidak diperbolehkan untuk dirusak, termasuk menebang kayu dan memburu binatang. Hutan tersebut disebut juga sebagai Borong Karama yang dipercaya oleh suku Kajang memiliki nilai magis yang akan berdampak buruk
pada kehidupan mereka apabila melanggar aturan-aturan adat. Sedangkan masyarakat merupakan hutan yang dimanfaatkan masyarakat suku Kajang untuk memenuhi kebutuhan. Dari hasil pemanfaatan hutan kemasyarakatan, masyarakat suku Kajang, khususnya laki-laki, menganyang atap untuk digunakan sebagai atap rumah. Menganyam atap biasa disebut dalam bahasa Konjo yaitu amauru. Amauru merupakan salah satu kegiatan lelaki Kajang ketika akan membangun rumah. Di samping itu juga dimanfaatkan untuk dijual sebagai sumber penghasilan. Seluruh rumah suku Kajang menghadap ke arah barat sebagai sebuah nenek moyang mereka berada. Konsep sedikit mereka lakukan untuk mengungkapkan nilai kesederhanaan dan simbol keseragaman. Lebih dari itu, material yang mereka gunakan untuk membangun rumah bukanlah batu bata atau membangun rumah dengan material tersebut adalah sebuah tantangan bagi mereka. Bukan hanya itu, bentuk rumah Kajang dalam dan Kajang luar sangat berbeda. Di Kajang luar, dapur dan tempat buang air terletak di bagian belakang rumah, sama halnya dengan rumah-rumah pada umumnya. Berbeda dengan Kajang dalam, yang menempatkan dapur dan tempat buang airnya di bagian depan. Hal ini dikarenakan pada zaman perang, prajurit Kajang sering masuk ke rumah penduduk untuk mencari makan. Itulah sebabnya dapur dan tempat buang air kecil ditempatkan di bagian depan rumah. Bukan hanya itu, agar prajurit juga tidak melihat anak dari pemilik rumah, karena prajurit beranggapan apapun yang berada di dalam rumah itu adalah miliknya. Inilah salah satu kegiatan yang dilakukan perempuan masyarakat suku Kajang, yaitu menenun sarung hitam atau bisa disebut tenun topeleleng seperti yang saya gunakan sekarang ini. Suku Kajang pantang untuk mengenakan pakaian selain berwarna hitam dan putih. Warna tersebut menurut pasang yang mereka percayai mengandung arti kesederhanaan. Sarung hitam yang dikenakan laki-laki merupakan buatan mereka sendiri yang dilakukan dengan menenun atau tenung, kemudian direndam di dalam larutan yang terbuat dari daun tarum yang menyebabkan menjadi hitam pekat. Begitupun dengan pakaian perempuan. Pakaian perempuan pun terdiri dari sarung dan baju bodo atau bisa disebut dengan baju poko. Hitam merupakan sebuah warna adat yang kental akan kesakralan, dan bila kita memasuki kawasan Amatoa, pakaian kita harus berwarna hitam. Warna hitam mempunyai makna bagi masyarakat Amatoa sebagai bentuk persamaan dalam segala hal, termasuk kesamaan dalam kesederhanaan. Tidak ada warna hitam yang lebih baik antara yang satu dengan yang lainnya. Semua hitam adalah sama. Itulah sedikit penjelasan tentang suku Kajang Amatoa. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.